Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, baik yang berada di gedung gereja maupun yang menyaksikan ibadah ini dari mana saja. Shalom semuanya. Kita bersyukur dalam ibadah Minggu Advent 3, Perjamuan Kudus reguler 3, pada hari ini Minggu 12 Desember 2021 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema "Apakah sumber sukacitamu?". Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari siapkan hati dalam saat teduh. Kita diundang berdiri, menaikkan pujian, Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Saudara-saudara, ibadah Minggu Advent ketiga pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, baik yang berada di gedung GKJ Pekalongan maupun yang menyaksikan di rumah masing-masing, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Advent yang ketiga atau Minggu Gaudate. Dan kita merayakan sukacita yang berasal dari Allah. Untuk itulah kita diajak untuk menghayati dan merenungkan sebuah tema, apakah sumber sukacitamu? Kembali kita menaikkan pujian kepada Allah, Kidung Jemaat 91, bait yang ketiga, Hosiana Putra Daud. Kita masuk dalam doa pertobatan, saya hantarkan. Tuhan pengasih, dengan hati yang rapuh dan penuh dosa, izinkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Inilah kami anak-anak-Mu yang begitu rapuh dan tidak pernah bisa lepas dari dosa. Melalui kata-kata kami, pikiran, dan segala perbuatan, kami telah banyak berbuat dosa, merajut dosa demi dosa setiap hari, melukai sesama, kadang menyimpan dendam, bahkan marah terhadap Engkau. Saat ini Bapa, dengan ketulusan hati kami menyesali semua dosa-dosa kami. Dalam penyesalan dosa ini, tak ada yang kami ingat selain Engkau. Karena Engkaulah yang punya kuasa untuk mengampuni segala dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Nyanyian pertobatan, ajaib benar anugerah. Jemaat diundang bersama berdiri, mari kita menghayati anugerah Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, yang dipersaksikan oleh kitab Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua, beginilah bunyinya. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara yang terkasih, betapapun kita rapuh oleh karena dosa kita, tetapi Allah yang menguatkan dan menyelamatkan,
maka Ia berkenan mengampuni segala dosa kita. Jikalau kita sedemikian diampuni oleh Allah, maka mari kita meniatkan diri kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya sebagai bentuk ungkapan syukur. Kita terima anugerah dari Allah dengan penuh syukur melalui nyanyian Kidung Jemaat 87 bait yang pertama dan kelima. Gapuramu lampangkanlah. Bait yang kelima, ya Kristus Juru Selamatku. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu, ya Tuhan, masuk dan beri pengasihan-Mu tak hati, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal nama-Mu penebus. Terpujilah terus. Saudara sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa menyambut sabda yang akan menyapa kita. Mari berdoa. Ya Allah, Engkaulah penebus, penolong, dan penyelamat kami. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam hati dan pikiran kami melalui firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, sehingga firman Tuhan dapat tertabur, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami yakin Allah memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu yang bertanggung jawab. Berfirmanlah, ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas, Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Akan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian.
Lukas 3 ayat 7 sampai 18 beginilah kesaksiannya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih, di depan kita telah menyala 3 lilin. Salah satunya adalah lilin yang berwarna merah muda atau merah jambu. Lilin ketiga itu dalam tradisi gereja merupakan lambang dari Gaudate, istilah dalam bahasa Latin yang berarti sukacita. Nah, Minggu Advent ketiga memang dirayakan dalam kalender gerejawi sebagai minggu di mana kita menantikan kehadiran Kristus dengan sukacita. Perkara apakah kita sungguh-sungguh saat ini sedang bersukacita atau mungkin malah sebaliknya, kita saat ini barangkali sedang berduka cita atau prihatin atau sedih, itu persoalan lain. Tetapi apapun kondisi kita, termasuk ketika kita sedang tidak memiliki sukacita hari ini, kita akan dibekali oleh firman Tuhan agar sungguh-sungguh menghayati bahwa ada sumber sukacita dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah sama seperti yang
ditulis di dalam tema ibadah kita hari ini, apakah sumber sukacitamu? Menapa to yektosipun ingkang dados tuing kabingahan kita pinangka manungsa, pinangka tiyang pitados? Mungkin jawaban yang paling aman, paling ideal, paling rohani adalah bahwa ya sumber sukacitaku adalah Tuhan. Karena ialah sumber segala berkat. Tuing kabingahan kita menika nggih namung Gusti Allah. Mila saben kita ngibadah menika dipun wiwiti satunggaling pengaken inggih menika votum. Tuing pitulungan kita menika pinangkanipun namung saking Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi dalah saisinipun. Itu contoh kalimat. Tetapi apakah kalau kita mengakui Tuhan adalah sumber sukacita kita, lantas otomatis kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersukacita? Rasanya tidak semudah itu. Lalu bagaimana supaya kita bisa berbahagia? Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Demikian kata banyak orang. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu setuju uang itu bisa membeli kebahagiaan. Ya barangkali yang tidak mengatakan demikian biasanya orang yang nggak punya duit gitu ya, atau duitnya nggak banyak. Tapi nek duitnya kathah nggih, ya iso seneng mergo duwe duit, iso dolan, iso tuku warna-warna kan begitu. Ya meskipun sekarang duit tidak lagi harus berupa uang logam atau uang kertas, ya selama ada saldo GoPay atau apa namanya itu, OVO terus macam-macam itu, wah sudah cukup bisa bahagia karena nanti bisa bertransaksi macam-macam. Yang penting punya duit digital, kira-kira begitu. Nah, bacaan kita muncul ketika sukacita rasanya susah didapatkan. Injil Lukas itu Injil yang khas karena ditujukan untuk pembaca yang waktu itu adalah orang-orang miskin. Dan Lukas itu penginjil yang punya sensitivitas sosial yang tinggi. Maka cerita Injil Lukas itu paling panjang. Kalau bernarasi itu banyak mengungkap pembelaannya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang kecil. Yang waktu itu memang sedang harap-harap cemas menantikan kebahagiaan mereka datang. Jikalau kita menengok kembali ayat yang ke-15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Jadi semua orang waktu itu sedang menanti dan berharap. Apa yang dinanti, apa yang diharapkan, datangnya Mesias. Ki ojo-ojo Yohanes kae Mesias yang diutus Allah. Mereka menanti dan berharap kepada Yohanes. Mengapa? Karena tidak ada sosok lain yang bisa menjamin kebahagiaan, menjamin sukacita di samping Mesias yang mereka nantikan. Kaisar Tiberius jelas malah menjajah. Raja Herodes jelas menyusahkan. Pontius Pilatus jelas tidak mampu. Ada banyak pemimpin yang dalam pekan lalu dibacakan dan dikhotbahkan itu ya. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang diharapkan mendatangkan sejahtera dalam kehidupan mereka, nyatanya malah tidak bisa. Termasuk pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Semuanya menindas. Orang-orang kecil jadi korban. Siapakah yang pantas dan layak dinantikan oleh mereka? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah Mesias. Jangan-jangan Yohanes yang berseru-seru di padang gurun mengajak orang-orang untuk dibaptis itu adalah Mesias itu. Yuk, do teko mrono, sapa ngerti Yohanes kae memang Mesias yang sesungguhnya. Tentu kita tahu Yohanes bukanlah sang Mesias. Yohanes bukanlah datang untuk menjadi
tokoh utama dalam tanda kutip, tapi Yohanes menolong banyak orang untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya sang sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Maka Yohanes tidak memberikan tips-tips seperti para motivator di zaman sekarang. Tidak sekadar memberikan penghiburan-penghiburan, meskipun ia memberikan penghiburan, ngeyem-yemi orang banyak yang bersedih itu. Tapi Yohanes juga mengajak orang yang minta dibaptis itu tidak sekadar dibaptis tok, tetapi mereka diajak untuk bertobat, dalam arti mewujudkan pertobatan dalam tindakan yang nyata. Pertobatan itu harus ada buahnya. Ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu ada orang bertanya, gimana sih menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Apa sih yang harus kami lakukan? Apa enggak cukup dibaptis, diselamkan di sungai Yordan, terus rampung, hidup kami berubah jadi sukacita? Enggak cukup, kata Yohanes. Apa yang harus kami perbuat? Kata mereka. Yohanes menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Poin yang pertama, pertobatan itu buahnya adalah hidup yang justru mau berbagi. Ini rada aneh karena wong mereka tuh yang butuh diberi kok malah disuruh untuk berbagi. Wong kami ini datang kepada Yohanes supaya dapat pembebasan, pelepasan, sukacita, kok malah diminta untuk berbagi kepada orang lain. Lah kami saja kekurangan. Tapi lihatlah Yohanes mendorong orang banyak untuk punya mental bersyukur dan tetap berbagi. Tentu jangan dimaknai berbagi harus berbagi materi, kekayaan, makanan, pakaian, tetapi berbagi apapun, berbagi berkat kepada orang lain. Dan tahukah kita bahwa orang-orang yang masih cukup mampu berbagi secara psikologis itu justru lebih bahagia daripada orang yang tidak pernah berbagi atau tidak bisa berbagi. Mengapa? Karena orang yang masih mampu berbagi itu akan merasa, oh uripku ijek ana gunane nggo wong liya. Uripku ijek migunani. Keberadaanku di dunia ini masih bermanfaat kok. Tapi bandingkan dengan orang yang sudah merasa tidak berguna, merasa tidak bermanfaat, merasa tidak berdaya, itu menderitanya luar biasa. Orang-orang yang depresi, orang-orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang merasa sepi karena merasa tidak berguna lagi hidupnya. Nggo apa aku urip, wong urip ora ana gunane. Malah nyusah ke wong liya. Nah, itu perasaan-perasaan yang tentu pergumulan yang berat. Maka sudah yang terkasih, poin pertama, jikalau kita mau memiliki sukacita adalah jangan lupa berbagi. Sekali lagi berbagi tidak harus berbagi materi ya, tapi gunakanlah hidupmu bermanfaat bagi orang lain karena itulah buah pertobatan. Yang kedua, lalu datang juga pemungut cukai. Lah kami ini pemungut cukai, wis biasa korupsi, wis biasa gawe dosa, wis biasa curang. Kalau zaman sekarang ya apa ya, orang-orang yang profesinya itu agak-agak rawan urusan duit, apapun itu ya. Terus apa yang harus kami perbuat? Wong kami diperintahkan oleh ndoro kami untuk berbuat curang, mencari keuntungan sebesar-besarnya kok. Lalu Yohanes menjawab, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Yo lenagih yo sing jujur wae rasah ngapusi. Ya nek ngapusi sithik wae. Rasah banget-banget barangkali begitu ya. Nek dodolan, nek golek bati ya aja kebangetan gitu ya. Ya yang pantas-pantas saja lah. Intinya adalah berubah dari keinginan untuk mengeruk keuntungan, keinginan untuk berbuat dosa, mengeremnya, menghentikannya, dan mencukupkan
diri dengan apa yang dimiliki. Karena kalau kita terus mengulang-ulang dan menambah dosa kesalahan, itu juga malah membuat sukacita semakin jauh. Karena kita merasa berdosa, kita merasa bersalah. Mboten tentrem gesangipun menawi rumaos dosa, kok aku salah, kok aku dosa. Apa Gusti Allah kersa ngapura aku, misalnya begitu. Maka menghentikan atau mengurangi pelan-pelan perbuatan dosa itu juga merupakan hal yang bisa membuat kita bersukacita. Yang terakhir ada prajurit-prajurit yang datang juga minta dibaptis. Nampaknya segala profesi datang kepada Yohanes minta dibaptis. Yohanes menjawab mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Saudara-saudara yang terkasih, saya setuju dan saya pun meyakini bahwa sumber sukacita kita tak lain dan tak bukan adalah Tuhan Allah. Yang dalam masa Advent Natal ini, kita nantikan kehadirannya dengan sukacita sebagai Sang Mesias yang sejati. Mesiasnya itu ya Gusti Yesus itu, Juru Selamat, Sang Pembebas yang diurapi oleh Tuhan, yang akan membuat kehidupan kita berubah dari keadaan yang buruk menjadi yang baik. Tapi untuk bisa sampai kepada kehidupan yang demikian, kita tidak sekadar diajak untuk diam berpangku tangan, wes yang penting nunggu menang wae. Adventus, masa Advent adalah penantian yang aktif, kita menyongsong, kita menyambut, kita mempersiapkan diri kita. Dan satu hal yang kita pelajari dari Minggu Advent ketiga adalah pertobatan yang dikumandangkan oleh Yohanes. Pertobatannya tidak sekadar ritual, tetapi ada buah-buahnya tadi. Nah, mari kita resik manah, resik batin, supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi orang yang kepadanya Allah berkenan mencurahkan berkat. Kita yakin Tuhan Allah tidak kurang-kurang cara untuk memberikan berkat dan sukacita bagi kita. Tapi mari kita juga anggenipun gesang menika sembodo. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita juga bahkan mau berbagi berkat kepada orang lain. Kehidupan kita bukanlah kehidupan yang tidak bermakna, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu bermakna, selalu berharga bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Dan itulah sumber sukacita kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mari mengambil saat hening setelah firman Tuhan kita terima. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali.
Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus sesuai dengan yang telah diwartakan kepada jemaat. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, yang dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah. Mari kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak layak untuk menyambut rahmat-Mu. Namun Engkaulah sumber berkat dan sumber sukacita kami. Engkaulah yang melayakkan kami untuk berhimpun satu meja dalam perjamuan Tuhan. Maka ya Allah, dengan hati penuh syukur, kami menyambut rahmat-Mu, dan biarlah kami mengingat dan semakin diteguhkan karya penyelamatan Allah atas kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sang Mesias yang sejati, kami berdoa. Amin. Kita siapkan diri kita menerima pelayanan perjamuan dengan menyanyikan KJ 365B, baitnya yang pertama. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Memuji-Mu selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan oleh korbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima? Saudara yang terkasih, kita berkumpul tidak sekadar makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya penyelamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus di sorga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara dan disegarkan, sebagaimana roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita.
Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, terimalah. Terimalah. Jemaat yang belum menerima roti perjamuan, baik jemaat terkasih, termasuk yang hari ini beribadah di rumah, dipersilakan mengambil makanannya masing-masing, dan mari kita makan bersama roti perjamuan ini dengan mengingat tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyambut pelayanan anggur perjamuan dengan Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saudara-saudara, anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, terimalah. Masih adakah jemaat yang belum menerima anggur perjamuan?
Kekasih, termasuk yang berada di rumah, dipersilahkan mengambil minumannya masing-masing. Bersama minum anggur ini dengan penuh syukur, mengingat darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita memasuki doa syukur, dan di dalam doa syukur kita ini, kita merenungkan di dalam hati kita masing-masing pujian kepada Allah yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan nyanyian syukur setelah menerima rahmat Tuhan melalui perjamuan, Kidung Jemaat 35 bait yang keempat. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku. Jemaat terkasih, mari kita menghadap Tuhan menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami yang sejati. Dan terbukti melalui ibadah ini, iman kami disegarkan menjadi lebih bersukacita. Terlebih rahmat Tuhan yang kami rayakan bersama di dalam perjamuan kudus ini. Ya Allah, tentu dalam kehidupan kami tidak hanya berisi sukacita, namun juga terkadang keprihatinan. Maka hari ini kami juga mengingat orang-orang di sekitar kami yang hidup dalam keprihatinan itu. Bagi mereka yang masih bergumul karena mengalami sakit, kami yakin Tuhan Allah akan mencurahkan berkat, kekuatan, dan kedamaian hati. Untuk keluarga yang merawat mereka yang sakit, kami yakin pula Tuhan Allah memberikan kemampuan dan kesabaran.
Kami teringat orang tua yang sudah adiuswo, yang barangkali memiliki berbagai macam kerapuhan dalam kehidupan mereka. Kami yakin Allah menguatkan, memberikan semangat untuk tetap hidup, memberikan semangat untuk juga terus hidup bermanfaat bagi orang lain. Di tengah berbagai macam pergumulan itu, kiranya Tuhan Allah yang akan menjadi sumber sukacita bagi mereka. Kami teringat para orang tua yang mengasuh anak-anak dan cucu dari Tuhan. Biarkanlah para orang tua ini menjadi orang tua yang bijaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kehidupan di tengah keluarga juga Tuhan Allah senantiasa menyertainya. Sebagai orang tua kami juga teringat dan memohon berkat bagi anak cucu kami. Kiranya Allah senantiasa merancang kehidupan anak cucu kami dengan rancangan damai sejahtera. Dan biarlah kehidupan mereka dapat sungguh-sungguh taat setia hanya kepada Allah saja, karena Engkaulah sumber sukacita yang sejati. Ya Tuhan, kami mendoakan keluarga-keluarga yang sedang bergumul, membangun relasi yang harmonis, mempertahankan keutuhan rumah tangga, menyelesaikan berbagai konflik di antara mereka. Biarlah Tuhan hadir, memberikan kekuatan dan kemampuan. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjalankan kehidupan berkeluarga dengan sebaik-baiknya, saling mengasihi dan saling melayani. Kami teringat persekutuan kami, yaitu GKJ Pekalongan, yang Tuhan utus, Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Allah memberikan kemampuan kepada kami sebagai gereja untuk bisa menjadi saluran berkat dari Allah untuk sama kami, dan iman kami akan semakin terpelihara. Kami serahkan masa depan GKJ Pekalongan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Sang Raja Gereja yang akan senantiasa berkarya. Kami mendoakan secara khusus pelaksanaan masa Advent Natal, juga kelompok maupun komisi yang mempersiapkan perayaan Natal mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mampukan untuk bisa merayakan Natal dengan baik, dengan tetap berhati-hati selama masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga teringat orang-orang yang menjadi korban bencana alam, baik itu banjir, rob di Pekalongan dan sekitarnya, maupun orang-orang di daerah Semeru yang menjadi korban erupsi. Kami yakin bahwa Allah melalui tangan-tangan orang yang peduli akan terus berkarya untuk bisa menguatkan dan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang sedang berduka. Dan kami yakin Allah juga senantiasa mengetuk pintu hati kami agar terus mau berbagi dengan sesama kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kami boleh merajut kerukunan meskipun ada perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan demikian Tuhan, kami boleh menjadi bangsa yang bersukacita dan damai sejahtera, karena Allah sendiri yang berkarya atas kami. Ya Allah, inilah doa kami, syukur kami, dan juga permohonan kami. Semua kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Untuk persembahan ada 2 jenis, yaitu persembahan perjamuan kudus dan persembahan mingguan. Kemudian untuk teknis pengumpulan persembahan yang mungkin jemaat yang online di rumah bisa mempersembahkan melalui rekening BRI atas nama GKJ Pekalongan atau memasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor gereja. Mari kita bersama-sama menaikkan persembahan, dan sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita
Dengarkan firman Tuhan sebagai landasan dalam kita menaikkan persembahan terambil dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Dua Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersembahkan dengan diiringi dari pujian KJ 302 bait yang pertama sampai 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan.
menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap segala puji syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa mengaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan-Mu. Tuhan, namun ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan. Tetapi Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah untuk selanjutnya tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan kami serahkanlah ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan lain. Kami percaya Tuhan menaunginya. Tuhan menuntun dan menjauhkan dari yang segala tidak berkenan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan, tetapi Tuhan tahu Engkau akan ketuk hati mereka dan mampukan mereka ya Tuhan, termasuk Engkau akan mampukan kami. Kami serahkan ya Tuhan sisa hidup kami di dalam kasih kuasa-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat masih berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari KJ 246 bait yang ketiga. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar
jemaat terkasih, marilah kita undur dengan menerima berkat dari Tuhan Allah, Sang Sumber sukacita kita. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.